Wakil wali kota dari unsur perseorangan yang merupakan bagian ataupun tahapan dari pemilu serentak yang akan kita laksanakan khususnya di Kota Tanjung Pinang nanti. Hal ini merupakan satu kesempatan bagi kita sebagai warga negara karena kita memang memiliki kesamaan dan kedudukan hukum yang sama untuk dapat dipilih dan juga memilih. Nah, oleh karena itu kami mengundang seluruh Bapak Ibu sekalian yang mungkin pada kesempatan yang akan datang pada pemilu ataupun pilkada di Kota Tanjung Pinang yang akan datang berkeinginan untuk maju dari perseorangan, maka ini sangat memungkinkan sekali sepanjang mekanisme dan persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi oleh calon perseorangan itu sendiri. Insya Allah besok di tanggal 5 Mei tahun 2024 kita sudah memasuki tahapan untuk calon perseorangan, yaitu pengumpulan dukungan perseorangan sampai dengan bulan Agustus nanti. Hari ini kami akan memaparkan beberapa hal ataupun materi terkait pencalonan, khususnya pencalonan perseorangan pada Pilkada 2024 yang akan datang. Tentunya kami berharap nantinya Pak Andri Yudi selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu nanti bisa menjabarkan ataupun menjelaskan kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh kita sekalian, mungkin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini atau mungkin nanti kawan-kawan atau masyarakat Tanjung Pinang yang lebih luas untuk mengikuti perhelatan pemilu serentak khususnya untuk mencalonkan diri sebagai dari perseorangan pada pemilu yang akan datang. Pilkada 2019 ini belepotan mungkin 2019 yang lalu di Tanjung Pinang sendiri ada kemarin yang mencalonkan diri dari unsur perseorangan 2020 ya, perseorangan, maaf 2020 dari unsur perseorangan, meskipun akhirnya tidak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, mudah-mudahan di 2024 ini ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan ini bisa diikuti sehingga bisa meramaikan ya suasana pilkada di Kota Tanjung Pinang ini. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kami persilakan untuk narasumber kita pertama Bapak Ketua. Mungkin secara umum atau secara garis besar mungkin beliau akan menyampaikan terkait dengan mekanisme atau tahapan terkait dengan proses calon perseorangan mendaftarkan diri. Tentu diawali dengan syarat dukungan yang disampaikan ke KPU Kota Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami berada di depan informasi yang harus tersampaikan kepada kita, kepada khalayak ramai terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 calon perseorangan sebagai kepala daerah untuk pemilu serentak 2020. Menyampaikan slide ataupun pemaparan pada sore hari ini terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang tahun 2024 yang kalau dapatkan bersama-sama, kalau banyak yang mungkin juga masih belum mendapatkan informasi kapan sih pilkada itu sebenarnya di Kota Tanjung Pinang. Wali kota serta gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun 2024 insya Allah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Karena ini yang lalu kita mendengarkan ada wacana pilkada itu akan dimajukan menjadi bulan September. Kemudian ada juga yang memprediksi pilkada itu akan diundur di bulan Maret 2025 katanya. Ini mana yang benar Pak? Katanya seperti itu. Maka melalui forum ini kami pertegas kembali bahwa pilkada serentak se-Indonesia akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Berarti lebih kurang tinggal, kalau bulan ini sudah
Pilkada serentak tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu. Jadi maskot inilah yang akan digunakan. Kalau di pemilu kemarin ada Surasulu, ya, mengenal maskot yang namanya Rami dan Kesi. Siapa Rami dan Kesi ini? Rami Kesi ini endemik dari Kabupaten Natuna yang namanya Kekah atau Kera ya. Kera yang memiliki endemik dari Natuna, mungkin yang berasal dari Natuna, Bapak Ibu berasal dari Natuna sering melihat ini di Natuna. Karena ini memang endemiknya di sana, nggak ada di daerah lain. Ya, inilah yang dijadikan maskot Kekah jantan. Kalau Kesi ini Kera Kekah betina. Ya, bersama dengan untuk di pilkada serentak, insya Allah seluruh kemarin kami sudah mendapatkan 200 lebih kurang 250 ya 253 calon pendaftar yang mengisi ataupun yang membuat akun di SIAKBA, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Ini adalah satu sistem informasi untuk pendaftaran Badan Ad Hoc. Ya, ada 253 orang. Tetapi dari 253 orang ini yang mengisi kelengkapan administrasi di dalam sistem dan mengembalikan dokumen hard copy itu hanya 155 orang. Nah, dari 155 orang ini hasil seleksi administrasi kami, hasil seleksi administrasi itu yang lolos administrasi hanya 122 orang. Itu belum ya, 122 ya, 122 orang. Sehingga ada 33 orang yang dinyatakan tidak lolos administrasi untuk bisa ke tahap selanjutnya. Akan di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa diikuti secara baik oleh calon peserta sehingga kami bisa media untuk bisa memberikan publikasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid, informasi yang jelas terkait tahapan pilkada serentak 2020. Harus menyatakan laporan pajaknya 5 tahun terakhir mulai dari 2023 terus 5 tahun sebelumnya. Terus, nah kalau ini belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau wakil bupati dan wali kota untuk selanjutnya berhenti dari jabatan bagi gubernur. Kalau ada incumbent mencalon di wilayah lain itu harus mundur. Mohon izin, kalau kata orang itu sungguh sedap buah pepaya, angkatnya pula dibelah-belah. Saya izin nak bertanya, bukan nak calonkan diri sebagai kepala daerah. Barangkali ini sebagai sebuah proses evaluasi dan tentunya kemudian di pilkada nantinya akan ada solusi yang bisa diberikan atau dilakukan oleh KPU gitu ya. Karena kalau melihat tadi untuk pemilih di Kota Tanjung Pinang itu hanya dibandingkan Batam tadi ya Pak ya, hanya 1 kecamatan saja. Ya, jadi hari ini KPU Kota Tanjung Pinang melakukan sosialisasi untuk pencalonan perseorangan pada pilkada serentak tahun 2024. Ini merupakan satu kesempatan ya, yang membuka satu kesempatan bagi seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang khususnya yang mungkin memiliki keinginan untuk maju sebagai calon kepala daerah dari jalur perseorangan seperti itu. Tetapi untuk maju sebagai calon perseorangan tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan kriteria. Salah satunya adalah harus mengantongi jumlah dukungan minimal 10% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir 2024 yang lalu.
Kalau kita lihat DPT 2024 yang lalu itu sejumlah 167.076, berarti 10%-nya adalah 16.708 dukungan. Jadi setiap calon perseorangan yang maju dari jalur perseorangan ini nanti harus mendapatkan dukungan melalui KTP dan juga nanti harus mengisi form dukungan yang ditempel materai sejumlah 16.708 dukungan. Ini mulai kapan nih Pendaftaran. daftarkan? Pengumpulan dukungan itu mulai besok, mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 19 Agustus yang akan datang. Setelah itu baru kita akan melakukan proses verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual untuk memastikan apakah setiap dukungan yang masuk itu tidak ada yang double, misalnya sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, ya orangnya memang valid, ya tidak orang yang hanya berganti topi, berganti kacamata dan lain sebagainya. Jadi siap-siap masyarakat tidak hanya sekedar memberikan dukungan, tetapi memang harus bisa dipastikan bahwa yang memberikan dukungan adalah orang-orang yang memang satu orang dan valid. Dipetik dan lain sebagainya kan biasanya seperti itu. Tapi nanti kita akan melihat kalau dari KTP kan bisa kelihatan nanti kalau ada nick double dan lain sebagainya mudah dilacak. Tentunya nanti juga berdasarkan DP4 yang akan kita dapatkan dari Disdukcapil itu kan akan kita sinkronkan dan kita akan membutuhkan untuk DPT nanti. Bang, itu nanti ada pengaduan masyarakat nggak Mas? Ada, tetap kita membuka helpdesk. Kita membuka helpdesk. Jadi di setiap tahapan pilkada itu ada helpdesknya. Ya termasuk juga saat ini kita melaksanakan perekrutan badan ad hoc. Ya ada helpdesknya. Kalau mereka bagi calon yang misalnya memiliki pertanyaan ataupun permasalahan-permasalahan terkait dengan perekrutan, ya silakan dikomunikasikan kepada kami untuk kita bisa memberikan arahan. Kita terbuka semuanya prosesnya. Kawan-kawan juga media bisa memantau. Ada yang maju tetapi tidak dapat lolos secara administrasi. Nah kan seperti itu. Secara administrasi belum memenuhi syarat. Iya. Sehingga pada saat proses verifikasi faktual dan administrasi dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon dan seperti itu. Kan ini baru tiket masuk nih. Tiket masuk untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon wali kota kepala daerah. Pendaftaran pencalonan nanti di bulan Agustus. Sambil berjalan silakan nanti kawan-kawan materinya nanti bisa kita ulang juga kemarin ya untuk mengikuti proses PHPU. Kemarin baru pembacaan permohonan ya dari pihak pemohon dan selanjutnya tahap selanjutnya nanti tanggal 14 insya Allah akan dilakukan lanjutan persidangan permulaan itu untuk jawaban dari termohon. Jawaban kita selaku termohon, KPU sebagai termohon. Pemeriksaannya pemeriksaan saksi gitu belum kan ini kan baru ini nanti bertahap nih, jadi belum ke substansinya belum. Ini baru jawab pembacaan permohonan, kemudian nanti ada jawaban dari ini karena kan sidang ini banyak nih, satu panel itu bisa lebih dari 10 provinsi. Tapi nanti kebetulan ada Kepulauan Riau itu di panel 1 ya, yang ketua majelis hakimnya itu langsung ketua Mahkamah Konstitusi. tapi sidang ini sesuai tahapan, nggak mengganggu tahapan? Tidak, saya rasa tidak. Makanya ini kan tetap ini PHPU berjalan, proses tahapan pilkada juga berjalan, semuanya beriringan lah, semuanya seperti itu. Jadi itu penyebab kita belum bisa memutuskan menetapkan itu Belum, ya, pleno proses untuk kursi. penetapan calon terpilih dan kursi terpilih Nama-nama. itu belum bisa kita lakukan. Yang baru melakukan itu adalah kabupaten kota dan provinsi yang tidak ada PHPU. Nah untuk Kepri sendiri hanya Batam dan Tanjung Pinang yang belum menetapkan. Sementara untuk provinsi, kabupaten kota yang ada di 5 kabupaten kota sudah menetapkan kemarin di tanggal 2. Kira-kira itu kita bisa menetapkan kapan Bang? Kami masih belum bisa memberikan kepastian. Kami masih menunggu surat resmi dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak ada lagi sengketa untuk khususnya Kota Tanjung Pinang yang diberikan kepada KPU RI yang kemudian diteruskan kepada KPU Kota Tanjung Pinang. Nah setelah surat itu maksimal 3 hari setelah surat Mahkamah Konstitusi terbit itu baru kami bisa menetapkan.